untuk di kegiatan lainnya. Mungkin karena ini waktu sudah agak panjang dari starting awal tadi juga ketika 9 lewat, mungkin mohon izin untuk Bu Dewi Yustiarini, waktunya juga kita extend mungkin sampai dengan apa ya? Sampai dengan 12.30 ya, Ibu ya. Mohon izin supaya bisa memenuhi juga waktunya sampai 1 jam. Terima kasih. Silakan Ibu Cut Mutia, silakan. Baik. Moderatornya saya serahkan ke Ibu. Assalamualaikum. Baik, Pak Surya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali juga pagi ini udah menjelang siang, masih rame, masih dari sesi pertama sampai mau mulai sesi kedua ini masih 41 partisipan yang masih tetap setia ya. Saya berharap sampai di ini ada senior, ada junior, ya luar biasa. Jadi ini untuk menghemat waktu karena memang sudah menjelang siang. Untuk sesi kedua langsung kita mulai. Sebelumnya saya bacakan dulu sedikit biodata dari pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dewi Yustiarini STMT, panggilannya Tia ya. Angkatan 98 dari Universitas Syah Kuala. Jadi beliau S2-nya di ITB, bidang manajemen rekayasa konstruksi, selesainya tahun 2007. Kemudian menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, itu UPI Bandung, tahun 2018 sampai saat ini. Jadi ya 2018 ya? 2008 di UPI. Oh, 2008, ini salah saya ini lihat. Baik, maaf. Jadi langsung saja, ini sesi kedua ini dengan judul pengembangan model transparansi sektor konstruksi di Indonesia. Untuk ini panggilan mungkin karena apa namanya ya, sama-sama alumni, dipanggil Ibu ketuaan nanti ya. Jadi kepada Tia, kami persilakan untuk mempresentasikan materinya. Terima kasih Kak. Ini Tia share. Oke. Sudah terlihat Kak? Sudah. Baik, Tia mulai saja. Terima kasih atas kesempatannya dari Ikatan Alumni. Tia diberi kesempatan untuk mempresentasikan atau ikut turut berpartisipasi ke alma mater Tia. Jadi kali ini saya coba membawakan penelitian yang sedang kami lakukan terkait dengan pengembangan model transparansi penyediaan infrastruktur publik. Jadi ini biodata saya tadi sudah dibacakan oleh Kak Cut. Jadi pengembangan model transparansi penyediaan infrastruktur publik ini, khususnya di sektor publik, menuntut adanya transparansi sebagai bagian dari manifestasi akuntabilitas penggunaan dana masyarakat, dengan kondisi penggunaan dana masyarakat harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi manfaat dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kemudian tanggung jawab penggunaan dana masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penyediaan infrastruktur di sektor publik yang dapat dijamin dengan salah satunya peran serta publik dalam setiap proses penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Secara garis besar, terdapat 3 prinsip penting dalam penyediaan infrastruktur publik, yaitu transparansi dari proses, akuntabilitas penggunaan dana, dan akuntabilitas pelaku, serta partisipasi publik atau masyarakat sebagai pengawas sekaligus penyumbang dana untuk penyediaan infrastruktur publik. Definisi transparansi, kita coba melihatnya, ada istilahnya transparansi sifat tembus cahaya. Kemudian ada istilahnya tembus sinar. Dalam hal ini, transparansi bisa diartikan sebagai 2. Ada yang kita hanya melihat hasilnya saja, itu juga transparan. Jadi misalnya cuman, oh iya dia sudah menjadi gambar atau sudah menjadi informasi. Ada yang kemudian saya pengen tahu juga prosesnya seperti apa. Apakah prosesnya tahap per tahap itu transparan atau hanya diberikan hanya hasilnya saja. Tapi untuk penelitian ini kami menginginkan untuk melihat prosesnya juga supaya transparan.
Nah, keterbukaan, transparansi itu definisinya ini keterbukaan, pengungkapan, ketepatan waktu, kemudahan akses informasi dari awal sampai hasil pekerjaan kepada publik untuk memperoleh kepercayaan publik. Ini tahapan infrastrukturnya, senior pasti sudah pada tahu, adik-adik juga, dari identifikasi proyek sampai penyelesaian proyek. Di sini kami mau memperkenalkan, kami menemukan ada satu inisiatif konstruksi sektor transparansi yang berasal dari Inggris. Jadi KOS ini dia menemukan indikator standar data untuk transparansi infrastruktur. Nah, inisiatif KOS ini pada prinsipnya mencerminkan komitmen pemangku kepentingan terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan beberapa poin penting. Ada pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang andal, aman, dan inklusif. Berarti biasanya diwakili oleh Kementerian PUPR. Kemudian pemerintah juga harus akuntabel. Transparansi dapat meningkatkan tata kelola. Transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian kerjasama multi pihak mencerminkan minat dan tanggung jawab bersama. Ini model yang coba Tia kembangkan. Jadi ada pengungkapan. Publikasi proyek dan data kontrak penting ke dalam domain publik. Kemudian selanjutnya dari 3 ini ada kerjasama multi stakeholder. Stakeholder bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama. Selanjutnya ada assurance atau jaminan, tinjauan independen terhadap data yang diungkapkan, mengubahnya menjadi informasi yang menarik berdasarkan fakta yang disepakati. Jadi perlu ada kesepakatan antara multi stakeholder untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Kemudian di sini juga ada poin penting, pengungkapan dan kerjasama multi stakeholder plus assurance tadi dapat meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas sosial yang menghasilkan peningkatan kinerja. Keunggulan pengembangan transparansi infrastruktur, ada kerja bersama, fakta yang berbicara, kemudian memperkuat mekanisme akuntabilitas yang ada, selanjutnya meningkatkan kinerja. Ini indikator data transparansi dari KOS yang telah saya sebutkan tadi di slide sebelumnya, bahwa kalau indikator data transparansi ini dari KOS membagi 2 fase. Ada fase proyek dan ada fase kontrak. Kemudian kayak tadi siklus dari infrastruktur, dari identifikasi proyek ini, data proyek yang dibuka mulai dari nomor referensi proyek sampai dengan deskripsi proyek. Kemudian fase proyek untuk persiapan proyek, data proyeknya dari lingkup proyek sampai dengan tanggal persetujuan anggaran proyek. Untuk fase proyek penyelesaian proyek, dari status proyek sampai dengan lingkup saat penyelesaian diproyeksikan. Kemudian fase kontrak, data kontraknya yang dibuka atau yang diungkapkan dari entitas pengadaan sampai dengan durasi kontrak. Selanjutnya, fase kontrak yang terakhir implementasi, dari mulai variasi dengan harga kontrak sampai dengan variasi ruang lingkup kontrak. Ini indikator yang sudah dihasilkan dan diterapkan oleh beberapa negara anggota KOS di dunia. Salah satunya itu adalah Kabupaten Lombok Barat, mewakili Indonesia, satu-satunya kabupaten yang mewakili Indonesia menjadi anggota KOS. Jadi di sini bisa dilihat ada forum lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi websitenya jelas, masih aktif sampai sekarang. Kemudian di sini ada informasi tentang keterbukaan proyek dari KOS. Tampilannya seperti ini. Jadi semua masyarakat atau siapapun bisa mengakses dan bisa menerima informasi tentang proyek yang ada di misalnya di sini paket Sejorong Petar. Dan semuanya ini diisi oleh kerjasama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan tidak hanya di NTB saja, beberapa provinsi juga sudah menerapkan, antara lain Bangka Belitung, kemudian Jawa Timur. Namun kalau Bandung, Jawa Barat juga belum ada penerapan seperti ini. Selanjutnya kami juga coba membawa indikator standar transparansi ini ke konsultan dan kontraktor.
Kebetulan ini saya coba menjadikan skripsi untuk anak S1 dan sudah selesai. Jadi ada tingkat Dila ini mencari ke kontraktor. Jadi mulai dari identifikasi proyek sampai dengan implementasi kami bagi menjadi BUMN, BUMD dan BUMS. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada di fase persiapan proyek ini paling rendah dibandingkan dengan 5 indikator yang lainnya. Hal ini disebabkan karena ada bagian biaya, mohon maaf saya ke atas, bagian anggaran proyek yang dianggap tidak bisa diinformasikan ke publik. Jadi hanya informasi internal antar kontraktor atau di kontraktornya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini untuk tingkat transparansi berdasarkan kualifikasi usaha dibagi menjadi menengah dan besar. Ini persiapan proyek juga masih yang paling rendah. Kemudian yang paling tinggi tadi juga sama untuk yang BUMN, BUMD, BUMS yaitu identifikasi proyek karena hanya berupa data, nama pemilik proyek yang biasanya kita bisa lihat di papan nama proyek. Kemudian selanjutnya sistem pengadaan. Nah, tadi infrastruktur itu flow-nya dari identifikasi proyek sampai dengan penyelesaian proyek. Nah, data yang sudah diperoleh saat ini atau mudah dikumpulkan masih dalam tahapan sistem pengadaan. Jadi kalau sistem pengadaan kita punya landasan hukum, senior dan adik-adik juga udah pada tahu, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa Konstruksi, kemudian kami mencoba untuk menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terkait dengan prinsip transparansi. Di sini juga ada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, ini dari Keputusan Menteri PUPR. Kemudian ini mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pengadaan. Nah, yang seperti kita ketahui juga untuk pengadaan garis besarnya proses seperti ini dari perencanaan, ada identifikasi kebutuhan untuk pengadaan, kemudian sampai ke persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan. Ini kami ambil dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Definisinya sudah lewatkan saja, kemudian ini definisi transparansi dari Perpres dan UU KIP-nya, Keterbukaan Informasi Publik. Lanjutnya, berawal dari ide ESCOS menjadi ide bentuk transparansi informasi infrastruktur untuk dapat diterapkan secara utuh di Indonesia. Jadi tadi sudah ada penerapannya di Kabupaten Lombok Barat, namun belum kami temukan penerapan secara keseluruhan, dan itu pun contohnya hanya untuk forum lalu lintas jalan. Apakah bisa digunakan untuk bagian infrastruktur yang lain, itu yang akan coba kami lanjutkan penelitian ini. Kemudian sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kita tetap pada ranah bahwa informasi itu ada yang bisa diberikan terbuka ke umum, namun juga tetap ada yang dirahasiakan. Jadi tetap ada batasan itu, tidak harus semua harus terbuka, harus diinformasikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ini tantangan untuk penelitian ini, mengidentifikasi stakeholder dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi gambaran itu siapa pemerintahan yang terlibat, swastanya yang mana, kemudian masyarakat yang terlibat seperti apa, belum kami temukan. Kemudian mengidentifikasi informasi yang boleh terbuka, tertutup, dan ya mungkin ada batasan tertentu walaupun dia terbuka, termasuk teknologi informasi yang akan digunakan nantinya sebagai landasan untuk bahwa itu transparan. Jadi kalau boleh saya tambahkan, ketika berbicara tentang transparansi infrastruktur publik, beberapa rekan yang kami tanyakan, mereka mengatakan, oh sudah ada pengadaan itu sudah transparan, kan udah ada LPSE.
kan sudah ada di website. Oke, memang itu yang transparan, tapi masih Mas, kalau menurut dosen Tia juga, dosen kami juga masih terlalu banyak pihak yang terlibat. Misalnya A ngurus apa, B ngurus apa, nanti koordinasinya kadang-kadang juga timpang dan masih memiliki ada kepentingan dari lembaganya itu masing-masing. Tapi ini masih berupa asumsi karena ini penelitian jadi harus dibuktikan dengan ilmiah ya. Jadi itu yang sedang kami kerjakan saat ini. Mudah-mudahan dapat kami harapkan bisa dapat masukan, pencerahan, karena jujur saja ini topiknya kalau bicara tentang transparansi, ya beberapa memang menganggap udah ada LPSE, sudah ada di website masing-masing kementerian. Terus apalagi yang harus diteliti. Sementara kami menginginkan ada seperti ini. Nah, kemudian pernah juga didiskusikan, di workshop kan dengan KOS, diundang beberapa pihak, termasuk dari kementerian, kemudian LSM, kemudian akademisi. Ya, mereka mungkin sosialisasinya belum, atau penelitiannya memang belum banyak. Jadi ini memang tantangan tersendiri untuk bisa mengungkapkan data yang memang boleh diungkapkan ke publik dari infrastruktur publik ini. Sepertinya itu saja dari kami. Saya lanjutkan serahkan ke moderator Kak Cut. Ya, baik. Terima kasih Tia atas presentasinya. Ini semua menarik sekali karena masalah transparansi ya. Transparansi nggak hanya bidang konstruksi, transparansi di tempat lain pun kayaknya memang sangat diperlukan karena memang kalau ada keputusan akhir tanpa kita tahu hal-hal di belakangnya ini juga jadi apa ya, sesuatu yang nggak baik gitu ya. Mungkin ini dari para peserta ada pertanyaan. Ini juga sebenarnya banyak yang dari senior. Apakah mungkin bisa juga memberikan pencerahan apakah transparansi ini bisa diterapkan gitu di dalam dunia konstruksi, batasannya seperti apa dan lain sebagainya. Ada? Halo. Ya, baik Pak Sukirman, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia. Jadi gini. Jadi apakah sudah ada apa sudah ada dia mode seperti ini, apa sudah ada gitu, apa dia seperti tadi NTT atau apa itu bisa dipakai gitu kan. Artinya kita kan setiap kabupaten sudah ada situs ada situs kabupaten ini bupati ini kan, situ lengkap dia kan. Terus provinsi pun investasi ada dia. Jadi dia masuk kemana nih? Apa masuk ke provinsi atau ke apa atau ke PUPR atau ke lantas, ke mana dimasukkan dia? Apakah sudah ada format ini gitu dia kan? Nah, formatnya ini masih dia langsung ya Kak Cut? Ya, silakan. Ya, baik silakan. Dipotong. Jadi kalau formatnya ini memang masih terpecah-pecah. Kalaupun kita misalnya buka website badan publik, contoh yang kami buka aja di Bandung, ada Kota Bandung, ada kabupaten, itu tidak update oleh PPID-nya nggak update informasinya. Jadi sederhananya saja ketika mahasiswa misalnya dia mau mencari proyek, itu dia harus mencari sendiri informasi apa yang standar saja yang kita pikir masih bisa diumumkan secara ke publik, sangat dibatasi. Nah, terkait dengan yang website tadi, kendalanya kalau yang sementara ini updating data dari ada PPID sebetulnya di badan publik itu. Nah, dia tidak memberikan updating data ini karena kami baru di Jawa Barat saja. Di Jawa Barat, di provinsi dan kabupatennya itu tidak update itu datanya. Jadi belum ada kesamaan seperti kesamaan format, kesepakatan seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Lombok Barat. Kalau Lombok Barat itu sudah sampai ke tingkat provinsi, jadi ada surat keputusan gubernur terkait bahwa yang dilakukan oleh Forum Lalu Lintas Jalan ini, dia bekerja sama dengan menggunakan standar data dari KOS untuk mengumumkan
informasi-informasi proyek itu. Nah, kendalanya itu tahun 2018. Kelanjutannya seperti apa? Karena kan proyeknya juga udah selesai. Itu kerjasama sama PIM dan itu penelitian dari tesis S2 ITB. Nah, itu yang harus kami teliti lagi. Apakah memang bisa diterapkan? Terus kendalanya kenapa? Atau mungkin ada halangan tertentu yang mungkin punya keterbatasan untuk menerapkan prinsip transparansi seperti yang ada model dari IDS COS itu. Kira-kira Pak Sukirman, apakah? Maksud saya gini, jadi artinya kan tidak updatean atau hanya nggak bersamaan. Artinya kan seperti PUPR itu ada EFOP, ada apa gitu, lebih transparan dia. Kalau dia mungkin hanya untuk seperti data sudah PAU apa itu kan dia masuk ke satkernya gitu. Jadi dia ada balai, di bawah balai itu sudah update dia. Ini proyek sudah selesai, sudah PAU. Terus kalau masalah update masyarakat untuk umumnya, untuk tendernya, kan situ ada EFOP, PU, ini masih tender, ini sudah terbuka, itu kan sudah jelas dia artinya itu. Maksud saya ini, apakah metode ini harus kemana masuknya dia? Apakah masuk ke provinsi, atau masuk ke kabupaten, atau global seluruhnya gitu. Karena kalau PUPR itu lengkap dia. Ada EFOP-nya itu ke tender, kan, tanggal tender, batal, segala macam, nilai uang itu jelas di EFOP-nya itu dia kalau di PUPR itu gitu. Nah, yang kayak informasi kayak gitu tuh pasti kan ada batasan hanya beberapa pihak yang perlu mengetahui. Nah, itu yang coba Tia identifikasi informasi apa saja yang hanya boleh oleh levelnya PU, hanya boleh level yang sampai ke masyarakat yang mana. Jadi ketika kita mengawal proyek itu, masyarakat udah tahu penggunaan dana anggaran mungkin dari APBN atau dari APBD. Oh, mau ada proyek A, dia mulai kapan? Oh, udah sampai tahap mana? Nah, informasi-informasi itu mungkin menurut kita yang aplikasi di lapangan memang terbuka, tapi ketika dicari misalnya LPSS saja kan tidak semua informasinya terbuka. Namun itu juga pernah kami tanyakan, loh iya memang tidak terbuka karena harus mendaftar untuk menjadi peserta tender. Nah, standar itu yang nanti coba kami kumpulkan mungkin antara PU atau pemerintah kota, kabupaten, provinsi, sebetulnya yang mana yang harus bisa transparan atau memang sistem yang seperti ini sudah oke-oke saja. Karena balik lagi kalau memang sistemnya masih seperti ini, yaitu tadi korupsi dan salah manajemen, mismanajemen akan terus terjadi. Ini hanya begitu. Kira-kira Pak Sukirman sampai situ dia bisa menjelaskan. Ya. Jadi tadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah perbedaan antara yang sudah ada saat ini dengan IDS COS itu ya. Mungkin yang tadi juga muncul bahwa memang tidak update misalnya kan, tapi saya juga tidak apakah ini poin-poinnya itu sama atau bagaimana, mungkin itu juga mungkin perlu diperjelas ya, karena nanti kalau misalnya betul Bu. Ya Pak Pak Ivan sepertinya juga mau tanya, silakan Pak Ivan. Ini Pak Sukirman gimana tadi? Sebentar Pak Ivan. Ya, Pak Sukirman mungkin tadi bagaimana, apa masih ada hal yang ingin diutarakan, mungkin juga masukan selain mungkin pertanyaan gitu Pak, karena ini juga bagus juga sebagai masukan buat semua gitu Pak. Saya dengan Wesley boleh? Boleh silakan. Nanti Pak Ivan juga, terus Pak Wesley selanjutnya ya. Pak Sukirman sudah oke Pak ya? Jadi gini, artinya kan gini dia. Konektivitas itu perlu kan. Artinya kan kalau PUPR sudah jelas dia. Dan contohnya tender tahun 2020 tender buka semua kan, saya pengumuman berjalan. Jelas dia artinya gitu kan. Kalau tadi kan global dia. Maka saya bilang apa global semua? Apakah seperti lalu lintas contohnya jalan ini buntu, jalan ini apa, itu kan konektivitas dari antara lalu lintas di seluruh kan, konektivitasnya. Jadi kalau PUPR itu jelas dia, artinya nanti tendernya apanya gitu kan, seperti yang lain-lain gitu. Mungkin sekarang ini konektivitas antara seluruhnya atau per masing-masing gitu. Mau di apa yang sekarang mau dipakai gitu kan.
Terima kasih lah itu. Ya. Jadi masukan buat kami. Makasih Pak Sukirman. Ya, baik Pak Sukirman, terima kasih. Kemudian selanjutnya ke Pak Ivan dulu ya. Setelah itu Pak Wesley, ya. Silakan Pak Ivan. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum Ibu Dewi. Ibu Tia. Ya, Ibu Pak. Ya. Tia aja. Kayaknya Tia aja. Oke, saya rasa penelitian cukup bagus, cukup baik. Karena memang kalau berbicara masalah transpirasi, maksudnya itu untuk saat ini ya bisa dikategorikan semi, baru semi. Jadi banyak website yang ya lagi ngetren website, Pemda ikut-ikutan membuat website, tapi waktu diklik isinya kosong. Jadi seperti Pak Firman tadi menyatakan bahwa PUPR udah ada semua. PUPR, yang pengertian PUPR gimana sih maksudnya? Yang ada semua itu datanya, data tender itu ada di SPLSI. Kalau PUPR itu paling-paling ada informasi program kerja, KPJM itu ada. Tapi kalau untuk masalah seperti diutarakan seperti Ibu Tia tadi menyatakan bahwa transparansi pengertian dari awal proses perencanaan sampai proses PHO itu memang masih kecil sekali pemerintah kita untuk mengupdate-nya. Mungkin ada suatu hal mungkin menyangkut dengan tadi seperti Tia tadi menyebutkan bahwa faktor biaya yang sangat minim ya, kita 68% ya. Nah, itu memang sangat krusial sekali memang. Itu kadang-kadang dinas maupun sektor swasta, kontraktor ataupun pemerintah itu mereka selalu merahasiakan, dalam artian mereka merahasiakan apa? Itu ada faktor-faktor politis nanti akan masuk ke situ. Contohnya nanti kita informasikan nilai, kita informasikan progresnya sampai di mana, sudah masuk LSM, mereka mencari-cari permasalahan. Jadi situ ada beberapa faktor yang mungkin informasi itu masih disembunyikan. Tapi kalau informasi publik menyangkut dengan secara general, itu hampir semua kabupaten provinsi udah ada data yang terutama terkait dengan program kerja ya, program kerja masing-masing instansi itu sudah ada rata-rata semuanya. Cuman memang dalam penelitian nantinya ke depan, mungkin saran saya aja, mungkin ada batasan mungkin ya, batasan informasi itu boleh disebarkan ke publik. Apa mungkin batasannya sampai tahap mana? Mungkin Bu Tia mungkin ada metodologinya mungkin. Sebab tidak semua informasi itu memang harus disampaikan ke publik ya. Memang sebenarnya kalau penelitian Ibu ini diterapkan semua Pemda, semua instansi pemerintah maupun pusat maupun daerah, itu sangat baik sekali, akan memudahkan, terutama tingkat level mahasiswa. Mahasiswa ingin meneliti, melakukan penelitian, mereka mencari data, atau konsultan perencana lagi data, itu susah. Mereka setiap instansi punya web, tapi kita diklik isinya blong. Nah, jadi kalau memang itu diterapkan seperti di Inggris, itu baik sekali membantu mahasiswa untuk memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi dia, atau tesis dia, atau program doktor dia. Jadi nggak perlu kita sekarang bawa surat, referensi, pergi ke kantor. Jadi masih secara manual. Jadi untuk apa sekarang ada zamannya IT, tapi kita masih proses manual gitu. Nah, jadi dengan adanya penerapan ini sangat bagus sekali, banyak bergunanya. Cuman ada batasannya mungkin ya. Batasan mungkin menyangkut dengan anggaran mungkin bisa jadi itu akan menjurus ke politik gitu saya rasa. Saya rasa itu aja Ibu Tia masukan dari saya. Makasih Pak Ivan, makasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan. Ini juga masukan yang baik sekali. Tadi saya juga jadi ini juga masalah biaya, karena biaya itu kadang-kadang kalau di tempat kita kalau ketahuan biaya nanti ada biaya untuk lapangan bola ya, untuk dan lain-lain sebagainya. Mungkin juga tadi ada sebut-sebut Inggris, mungkin nanti antara Inggris dan Indonesia atau Aceh perlu dilihat juga karakter orang-orangnya seperti apa, sehingga mungkin lingkupnya di Inggris dengan di tempat kita berbeda gitu ya. Baik, selanjutnya Pak Wesley, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini saya hanya ikut-ikutan nimbrung aja. Ini Dewi Yustiarini ya? Iya Pak. Panggilannya Dewi, Pak? Iya. Ya. Di UPI.
Ngajar Oke. di UPI sekarang, Pak. Ngajar di UPI ya. Ya. Hebatlah sipil Unsia sudah menyebar. Iya, nyebar yang di Bandung ini. Jadi orang Bandung ya, orang Bandung. Ini penelitiannya apa ini? Ini penelitian kami, Pak, penelitian saya. Jadi begini, saya mau ngasih inputting aja, masukan. Saya suka Iya, kasih masukan. Iya, Pak. Jadi kan transparansi ini dimasukkan ke seperti kepada tender gitu ya. Semuanya mulai dari identifikasi. Itu khususnya itu tentang hal sepertinya, apalagi kalau masuk ke tender kan. Itu iya. Karena masih manusia yang kerja, ya masuknya aja secara sistem, secara elektronik. Tapi begitu keputusan masih ada di tangan manusia, itu enggak ada transparansi, Tia. Enggak ada itu. Sekarang kita bilang lah tender, kita bilang ya. Itu masih diatur-atur karena masih manusia yang putuskan. Tapi coba mesin yang putuskan. Ini kasih semua data masuk ke dalam mesin yang putuskan. Pemenangnya adalah yang nomor sekian, mesin yang bilang. Siapapun tidak bisa bantah dengan itu. Baru transparansi itu bisa terlaksana. Karena memang sebelum zaman pakai LPSE ini kan kita kan tendernya tender manual. Ya. Ya, betul kan? Betul, Pak. Diatur-atur bisa kan? Ya. Mau menang siapa? Ya. Yang LPSE ini juga bisa. Karena dia LPSE-nya digunakan untuk masukkan data, masukkan tawaran. Tapi begitu keputusan ada di tangan manusia yang namanya panitia itu sendiri. Jelas ya, gitu ya. Nah, jadi kalau memang mau buat penelitian ini bisa diterapkan secara meminimalisasi nepotisme, kecurangan itu kan. Coba masukkan unsur mesin di dalam penelitiannya. Coba. Unsur keputusan mesin. Jadi ada Tia pernah buat Google Form untuk ujian? Ada, pernah. Ada. Kalau kita mau bikin nggak apa-apa ya saya panggil Tia aja ya karena memang ada saya ya. Iya Pak, 98 Pak. 91. Mungkin anak. Jadi dalam Google Form kalau kita bikin ujian, kan jawabannya ada yang multiple, ya ada pilihan, yang kan? Itu gampang lihat. Tapi ketika jawaban singkat, kita mau jawaban singkat, kan kita harus membuat banyak jawaban di situ kan? Umpamanya pertanyaan, siapakah nama Presiden Indonesia? Joko Widodo, kan gitu kan? Kita bisa kasih jawabannya Joko Widodo huruf besar semua. Atau Joko Widodo depannya aja J dengan W-nya huruf besar. Atau huruf kecil, kan macam-macam. Supaya karena orang banyak cara menjawab. Ada yang Jokowi saja, kan kita kasih masuk sebagai jawaban itu kan. Nah, jadi ini gitu juga. Masukkan mesin-mesin itu ke dalam penelitian ini. Kalau perlu nanti dia arahkan kepada aplikasi nanti LPSE itu di aplikasi yang udah masuk unsur itu. Kalau untuk LPSE-nya, sehingga nanti transparansinya ketika orang mengajukan penawaran setelah semua masuk dokumen yang memutuskan bukan manusia, mesin yang putuskan dan dalam waktu singkat. Begitu masuk di jadwal yang dia bilang, keluar terus yang bilang yang menang adalah si ini. Nggak pakai lama. Karena mesin yang hitung. Semua koefisien dihitung sama mesin. Contoh, umpamanya kalau dokumen seperti ini, koefisiennya kalau bagus gini-gini, itu dihitung dengan mesin semua pakai aplikasi gitu. Itu baru hebat Indonesia. Kalau sekarang Indonesia ini masih pakai aplikasi, tapi semuanya masih manusia juga. Jadi cuman ini kalau mau buat penelitian yang masukkan unsur tadi itu satu kan. Karena memang sekarang nih ada juga undang-undang informasi publik keterbukaan informasi publik kan ada undang-undangnya itu memang harus terbuka seluruh satuan kerja maupun SKPD atau apapun itu unit kerja itu harus bisa menyajikan informasi di tempatnya secara terbuka publik. Nah, kalau itu mungkin nggak terlalu pengaruh kan, itu kan sekarang sudah banyak yang umpamanya contohnya APBD sudah diupload aja situ. Kalau dulu kan diumpet-umpetin, sekarang udah dibuka aja, siapa mau lihat silahkan lihat. Nah, tapi informasi yang urusan tadi kalau mau digiring kepada LPSE tadi, masukkanlah dalam penelitiannya
unsur mesin tadi. Itu masukannya ya, supaya nanti penelitian betul-betul bermanfaat. Tapi perlu tahu juga, nanti jangan kecewa kalau itu nggak dipakai. Ya. Itu hanya sampai batas penelitian. Karena saya kemarin juga ngisi webinar ini tentang bagaimana kita ada kemarin saya berdasarkan penelitian saya untuk melakukan proporsional tenaga ahli, itu hanya sampai penelitian karena belum tentu mau dipakai oleh khususnya pusat, karena ini kan kebijakan. Nanti kalau dia udah buat itu tentunya bukan di daerah digunakan di daerah, tapi melaksanakannya tentu pusat yang punya kewenangan untuk kebijakannya. Jadi nanti kalaupun ini hanya berakhir menjadi sebuah penelitian karena kita dosen, sama-sama dosen, ya sudahlah gitu aja. Artinya itu untuk pengetahuan aja. Untuk menjadi. Jadi saya punya juga kemarin, saya anggap nanti mungkin anak cucu nanti pada 50 tahun ke depan lihat buku saya. Ada buku Kak Wesley ini kan. Ini kita jadikan, paling-paling itulah harapannya. Kita udah nggak ada lagi. Begitu barangkali masukannya buat Tia ya. Terima kasih banyak Pak Wesley. Baik, terima kasih Pak Wesley. Ini ada unsur keterlibatan dari mesin juga untuk meminimalkan hal-hal yang di luar yang tidak diinginkan. Kalau kita mungkin tapi yang tadi ada transparansi yang tidak ada, mungkin bukan tidak ada, mungkin belum optimal atau belum maksimal. Transparansi perlahan-lahan saya lihat juga sudah mulai ada. Sudah ada. Ya, makanya ke depan perlu masukan dari akademisi, dari masyarakat dan lain sebagainya, sehingga ini akan semakin baik ke depan. Jadi ini masih ada pertanyaan, waktu masih ada karena tadi Pak Surya bilang waktunya sampai 12.30 ya, masih ada waktu. Kalaupun nggak ada pertanyaan, mungkin masukan. Ini Tia untuk studinya S3 atau penelitian di luar itu? Nyambung, Bu. Nyambung, Pak. Nyambung. Nyambung. Mungkin Pak Fajri ada masukan, Pak, atau bagaimana ini tentang masalah transparansi lalu lintasnya nih. Ya, boleh. Oh ya, Pak Kadis Hub Perhubungan juga ya. Iya, yang tadi. Pak Junaidi ya. Silakan. Saya mau ini pertanyaan atau saran ini masalah transparansi ya. Iya, Pak. Memang ini kalau saya melihat ini kan ada dua fokus ya. Ada transparansi di pelelangan, ada prakontrak, ada kontrak. Setelah selesai kontrak diminta dokumen itu kan. Jadi mungkin saya akan ke prakontrak dulu. Memang sistem pelelangan sekarang itu kan semua pakai sistem ya, pakai web semua. Itu untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dari segi transparansi, dari segi sistemnya itu kan sudah terbuka semua. Dari mulai rencana umum pengadaan, itu kan sudah diumumkan semua. Baik paket kecil maupun paket besar, itu kan harus diumumkan semua. Di pelaksanaan tender itu juga melalui sistem juga. Ke rekanan itu dikasih ID, ke KPA, ke PPTK juga, ke KPA. Jadi ini semua ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi menurut saya ya, kenyataannya memang ini bagus. Daripada dulu itu sistem manual, ada tender, buka dokumen di belakang pintu, ganti dokumen malamnya. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa. Tidak bisa itu lengket di sistem semua. KPK juga bisa melihat, inspektorat juga, semua yang membutuhkan itu bisa melihat. Kalau si Pokja ini, dia melanggar, itu akan ketahuan nanti. Masalahnya sekarang, kalau menurut saya, itu si ULP dan Pokja sendiri, integritasnya itu yang perlu kuat itu. Jadi itu kadang-kadang ada satu perusahaan lainnya itu mungkin
ada perbedaan di administrasi ya. Administrasi kan semua masuk itu kan lengket semua kan ke sistemnya itu. Tidak ada penipuan. Tapi si yang melaksanakan itu di penilaiannya lain-lain. Tapi kalau dokumen-dokumen itu kan tidak ada penilaian. Ada, tidak dinilai itu. Tapi sekarang Pokja itu melakukan kesalahan itu di metode pelaksanaan. Metode pelaksanaannya itu sangat umum, penilaiannya beda-beda. Mau diperhalus atau gimana? Mau diperiksa sampai pentilnya, nggak ada SIM, sampai tutup pentil nggak ada. Nah, jadi ini saya kira di sinilah letaknya ini bagaimana konsistennya Pokja itu. Kalau tidak konsisten itu muncul muncul ya tidak benar, dirugikan seseorang, dirugikan. Jadi muncul kediskriminatif namanya itu. Kalau di pelelangan itu kalau menurut saya itu transparansi itu semua sudah terpenuhi. Cuman itu macam saya bilang tadi itu ada diskriminatif itu. Dia mau arahkan kemana? Si A dengan si B itu dokumennya sama, ya dicarilah kesalahan di metode pelaksanaan ya. Metode pelaksanaan bukan 2 tambah 2 4, bisa 5, bisa macam-macam. Nah, jadi di situ. Kalau menurut saya itu transparansi itu perlu integritas. Integritas. Kalau sistem, mohon maaf nih Bang Wesley, mungkin kalau pendapat Bang Wesley ini belum ini ya. Indonesia ini apa di luar negeri apa bisa masuk ke mesin itu bisa keluar karena itu kita masih ada evaluasi ya, ada yang perlu akal manusia yang menilai karena yang dimasukkan dalam berbentuk angka-angka, dokumen-dokumen mungkin ke depan ini ya barangkali nanti ada kode ya. Si penawar itu ada kode misalnya ini baru bisa dinilai dengan mesin karena juga membutuhkan kewajaran harga di situ karena tender itu bukan mesti yang termurah ya. Yang termurah itu membutuhkan ada evaluasi administrasi teknis baru kewajaran harga. Selanjutnya di kontrak sendiri nih Bu Dewi ini kami mengalaminya alasannya ada undang-undang keterbukaan ya, ada undang-undang keterbukaan. Padahal kita di PUPR mana dokumen-dokumen yang diberikan, mana yang boleh, mana yang tidak. Kita kan di PPID kan membuat suatu SOP. Nah, jadi kadang-kadang LSM ini mohon maaf mungkin ada teman-teman ini yang ada LSM di sini. Jadi dia minta juga, itu masalahnya, minta juga bahwa kami ini menyampaikan ke masyarakat. Nah itu padahal kan tidak benar. Itu kan tidak boleh itu. Kita sudah membuat SOP-nya. Ini loh yang bisa diberikan. Sudah diaudit oleh BPKP, Inspektorat. Nah ini boleh. Tapi yang belum itu kan tidak boleh. Nah itu. Jadi mungkin saya melihatnya transparansi itu. Mungkin ini ada orang-orang, saya lihat LSM itu banyak juga wartawan ini Bu. Jadi ini dia dikasih ke temannya, jadi macam-macam lah. Nah, jadi mungkin baik provinsi, kabupaten, kota itu kan semua punya PPID ya, seperti Bu Dewi sampaikan tadi, misalnya di kabupaten mana itu beda-beda mungkin SOP-nya. Juga seperti disampaikan oleh Pak Sukirman tadi, itu mungkin itu sudah standar ya. WHO itu sudah standar. Tapi yang Ibu Dewi sampaikan tadi itu kan menyangkut yang saya maksud itu ya, ada dokumen-dokumen mungkin dibawa ke undang-undang keterbukaan publik. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fajri. Bu Cutmutia boleh tanya? Saya atau boleh memberikan sedikit pendapat? Itu nganuin Pak Fajri tadi, yang tadi itu udah betul Pak Fajri tadi bilang integritas Pokja itu memang harus luar biasa Pak Fajri kan? Cara memproteksi sebelum ke mesin tadi, mesin kan saya udah kaku. Walaupun tadi yang tadi Pak Fajri bilang ada rasional.
indikatornya. Nah, cuman kalau sekarang belum bisa nyampe ke situ, integritas dari anggota Pokja, kalau perlu dia disumpah dulu. Pakai Al-Quran gitu. Disumpah pun mesti bisa melanggar Pak Fajri ya. Nanti bisa Pak Wesley jadi tim ahli pengadaan. Ya. Oh, cocok kali itu. Ya, Oke. Febri ya. Ya. Terima kasih Pak Wesley, Pak Fajri. Ya. Mungkin saya ada masukan sedikit mungkin. Pak Ivan. Setelah Pak Ivan ya, Bu Febri, ya silakan Bapak. Bapak apa Bang Ivan ini? Gini, tadi Pak Fajri menyatakan ada aturan atau regulasi terkait dengan kebebasan informasi. Mungkin dalam penelitian ini, Ibu coba masukkan referensi hukum dulu. Jadi nanti undang-undang IT, undang-undang keterbukaan informasi itu bunyinya seperti apa? Apabila memang terbatas sampai tahap tertentu, dia tidak boleh memberikan informasinya. Kalau memang sudah menyatakan seperti itu, Ibu harus batasin itulah tolak ukur untuk penelitiannya. Tapi kalau dia menyatakan tidak, tahu saya itu tidak ya. Saya pernah baca juga, itu bebas dalam artian informasi itu publik itu memang wajib itu pemerintah memberikan informasi sepanjang informasi itu tidak keamanan negara, tidak mengancam keamanan negara. Betul sekali. Ya, betul sekali seperti itu. Jadi informasi lainnya itu bebas-bebasnya. Cuman Ibu perlu pelajari lagi. Saya pun kurang juga masalah hukum ya. Ibu baca regulasi yang terkait IT, terkait dengan kebebasan informasi dan juga kebebasan pers itu Ibu baca aturannya apakah diperbolehkan. Nah, jika diperbolehkan silakan lanjut. Tapi kalau tidak diperbolehkan Ibu memberi batasan terhadap penelitian Ibu. Oke, itu aja saran saya. Baik, Pak Ivan, terima kasih. Ini selanjutnya ada dari Ibu Febri. Silakan Bu Febri. Masih Bu Febri? Jadi tadi intinya integritas, konsisten, sumber daya berarti ya. Ya. Harus masih bisa dengar ini Bu Jut? Karena internetnya kayak kurang baik, lagi jalan. Dengar Kak Feb. Oh, ini temannya di ITB nih. Ketemu di ITB. Kelihatan saya agak putus-putus dengar suara kawan-kawan di Zoom. Ya, baik. Silakan Bu Febri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi semoga ini lancar ya penelitiannya Tia ya, dan menarik sekali. Menambahkan sedikit. Jadi kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Fajri dan Pak Ivan yang barusan, jadi tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kalau setiap lembaga itu ada amanat dari undang-undang keterbukaan informasi publik untuk wajib memberikan informasi. Namun ada 3 kategori informasi yang bisa dikokkan, yang informasi yang sifatnya serta-merta, informasi yang sifatnya berkala, dan yang dikecualikan. Nah, mungkin kalau informasi-informasi proyek tadi atau informasi tentang dokumen-dokumen yang sifatnya dikecualikan, mungkin Tia bisa meminta semacam hasil uji konsekuensi, sehingga nanti hasil uji konsekuensi itu oleh Komisi Informasi itu bisa dibuka. Bolehkah? Jadi itu sifatnya ada keterbukaan informasi publik, dan itu ada di dalam dokumen informasi publik DIP-nya. Mungkin itu sedikit dari yang informasi yang saya tambahkan. Mudah-mudahan bisa nambah revisi dan dalam mencari bagi kelengkapan penelitian dia. Mungkin itu dari saya, Bu Jut. Terima kasih Kak Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih Febri. Gimana, masih ada? Ini semua Tia masih berharap juga dari Bang Jun ya, dari Pak Junaidi. Dan mungkin yang lainnya. Ini ada sekitar waktunya sekitar 10 menit lagi. 12.30, ini masih 12.20. Masukan mungkin ini bagus sekali supaya penelitian ini ke depan nggak cuma sebagai penelitian ya, tapi bisa aplikatif juga sebagai masukan buat dinas dan lain-lain.
Karena kalau yang tadi masalah transparansi ini, mungkin kalau dunia kampus ini sangat mendukung juga karena buat mahasiswanya, karena kadang-kadang ada beberapa hal itu tidak diberikan alasannya kan, tapi mungkin kita juga sebagai dosen bisa ngecek nanti sebenarnya memang ada apa enggak gitu kan, atau mereka yang tidak ini dibatasi atau tidaknya. Iya, benar. Gimana? Masih ada? Enggak ada. Kalau enggak ada, ini apa saya serahkan kembali ke Pak Surya atau bagaimana? Apa saya tutup? Ibu Pak aja. Surya? Ibu aja yang selesaikan. Oh, begitu Pak. Baik. Ya. Ini enggak ada lagi ya? Menarik sekali untuk baik sesi pertama maupun sesi kedua. Ini kolaborasi dari yang senior dengan junior ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Baik bagi akademisi juga bagi yang praktisi ke depan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ini sampai akhir sesi kedua ini partisipan masih 40. Jadi bahagia kita forum IKATSI ini bisa menyatukan, walaupun mungkin 40 ini kalau dibandingkan dari semuanya mungkin ya sedikit, tapi dari awal sampai akhir itu bisa konsisten berada di dalam forum ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fajri, Tia, dan Bapak Ibu yang lain. Jadi saya juga, atau dari Tia ada penutupan? Boleh, makasih Kak. Jadi ini kali pertama Tia ikut webinar IKATSI. Terima kasih sebelumnya ke Bang Surya yang menghubungi Tia, kemudian menawarkan untuk jadi presenter. Apa Tia mampu ya? Kayaknya belum kelas Tia, cuma karena ini ikatan alumni, rasanya karena Tia udah meninggalkan usia 16 tahun yang lalu, kayak balik ke rumah sendiri. Ketemu sama senior, sama junior, mudah-mudahan bisa berlanjut silaturahim kita. Jadi kalau yang ada yang ke Bandung, silahkan menghubungi dia juga nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih semuanya, senior, junior. Baik, terima kasih. Kita tutup sesi ini, mungkin Bang Fajri ada mau disampaikan? Siapa? Bang Fajri, Pak Fajri mungkin. Pak Fajri ada di akhir Pak. Tadi Bu Tia sudah. Pak Fajri mungkin sebagai penutup. Selesai? Kalau ya, tadi ya memang saya sudah sampaikan. Memang ini menarik sekali nih kalau memang penelitian ini. Tadi Bu Dewi juga meminta ke saya ini bisa nanti kita diskusi melalui WA saya atau melalui email nih Bu Dewi. Juga ini bahannya ini kalau teman-teman membutuhkan ini sangat bagus saya kira. Saya pribadi ini kalau bisa dikirimkan ini Bu Dewi. Dibagi bahannya Bu Dewi ke Pak Fajri. Ini bagus ya. Ini semua daerah ini mengalami ini. Ya. Bahan mungkin Pak Fajri juga mungkin bisa dibagi boleh. Pak ya. Boleh. Nah, saya ini ke WA, saya email. Ya. Nomor HP saya udah ada ya. Ya. Bisa baik. Nanti saya fasilitasi nanti kalau memang belum terkonek Pak. Yuk. Ya. Baik. Terima kasih. Saya mungkin sudah cukup. Ya. Cukup ya. Oke. Baik. Silakan Bu Cut, ditutup Bu Cut. Ya, baik. Ini mungkin sebagai akhir dari saya mohon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku saya selama menjadi moderator. Insya Allah kedua sesi seminar hari ini, webinar hari ini, kedua sesi materi hari ini, presentasi hari ini sangat berguna buat kita semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadis, ini ada banyak permintaan nih tentang materi Bapak, Pak. Dikirim ke saya aja biar saya share ke teman-teman lainnya, Pak. Minggu depan, Sabtu depan, gimana Pak? Belum fix dua-dua ini. Satunya masih tarik ulur.
belum ada jawaban positif nih dua-duanya. Nanti kita sampaikan di forum aja. Kepastiannya ya. Iya Pak, ya Pak. Oke. Dari pengairan mungkin bukan Pak Gadis, tapi mungkin Pak Ade nanti yang akan tampil untuk tahap pertama. Pak Gadis mungkin nanti menyusul di kesempatan berikutnya. Ini belum kita fikskan Pak. Ya baik, dari bagus sekali nih. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Saya mohon izin Bapak Ibu ya, semua. Mohon izin semua, maaf saya tidak hidupkan videonya dari tadi. Iya, ya sama-sama. Sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.